Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 2 ingin melanjutkan presentasi mata kuliah pemikiran desain atau design thinking. Yaitu punya kami tentang smart cafe. Kami akan melanjutkan di bagian prototype dan tes. Oke, langsung saja. Prototype. Dalam dunia industri maupun teknologi informasi, prototype adalah perwarupa dari suatu kemodelan produk. Hal ini digunakan untuk beberapa kepentingan usaha, khususnya dalam urusan pengembangan produk atau pesanan klien tertentu, baik secara fisik maupun digital. Prototipe ada keuntungan dan kerugiannya, yaitu meski bersifat dasar sebagai contoh pemodelan produk, prototipe memiliki keuntungan dan kerugiannya tersendiri. Kita lihat di tabel di bawah ini, keuntungan prototipe. Adanya prototipe memunculkan skema komunikasi antara klien dan produsen. Kerugian prototipe, klien dapat serta-merta melakukan kritik maupun meminta pengembangan yang terlampau jauh dari acuan para pengembang terkait kualitas produk atau klien terlalu banyak ikut campur. Kedua, keuntungan prototipe yang kedua yaitu pengembangan produk atau sistem yang lebih efisien dan hemat waktu. Kerugiannya yaitu memungkinkan adanya potensi konflik atau friksi antara kemauan klien terhadap pengembang dengan mengacu pada prototipe yang sudah ada. Keuntungan ketiga dari prototipe yaitu klien dapat berkontribusi aktif dalam proses pengembangan produk melalui acuan prototipe yang sudah dipresentasikan. Kerugian yang ketiga dari prototipe yaitu pengembang terlalu terpaku pada prototipe sehingga memungkinkan adanya kondisi lalai terhadap proses pengembangan kualitas atau bisa menganggap prototipe sebagai produk jadi. Keuntungan keempat dari prototipe yaitu penerapan keinginan klien dan pengembang atau produsen dapat lebih mudah diimplementasikan dalam mencapai produk atau demonstrasi prototipe produk. Kerugiannya yang keempat yaitu cukup memakan banyak biaya karena diperlukan budget yang cukup besar untuk membuat prototipe di awal proyek. Di slide selanjutnya ini tentang tujuan prototipe, yaitu akan dilanjutkan oleh teman saya M. Ridwan. Oke, saya akan melanjutkan dari presentasi dari Bang Muhammad Arif Hidayat. Selain itu, prototipe juga dapat bertujuan untuk mempermudah klien jika hendak melakukan modifikasi terhadap akhir produk yang dipesan secara umum. Prototipe tersebut bertujuan untuk bekerja tidak hanya teoretik tapi juga praktis nyata. Proses pembuatan prototipe menjadi suatu langkah formalitas dan dapat berfungsi sebagai evaluasi ide. Dilansir Spin, prototipe atau prototyping bertujuan untuk menyelesaikan masalah terkait kegunaan atau fungsional sebelum suatu produk diluncurkan. Hal ini berarti pula mencakup proses pembenahan area yang perlu diperbaiki hingga kemudian dikembangkan sampai menjadi produk akhir. 5. Manfaat prototipe. 1. Memadai keinginan klien. Dengan adanya prototipe, klien atau konsumen akan lebih mudah memahami proses pengembangan produk atau mendapat gambaran bagaimana produk akan dibuat. Tapi secara umum, prototipe dapat digunakan untuk menilai produk dari segi fungsional dan tujuannya. Namun, prototipe setidaknya dapat mewakili produk secara fisik. Hal ini yang lantas dapat memungkinkan klien untuk memberi masukan. Yang dari saya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Wahyu Siregar. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Bang Muhammad Ridwan. Lanjutannya, manfaat prototipe yang kedua, yaitu memberikan visi yang nyata. Prototipe bersifat lebih lanjut daripada sekedar konsep atau teori pengembangan produk. Dengan adanya prototipe,
para pengembang maupun klien dapat melihat visi atau gambaran produk secara lebih jelas dan real. Tak hanya itu, implementasi konsep menjadi sebuah prototipe juga lebih mudah didiskusikan antara klien dan pengembang. Manfaat prototipe yang ketiga yaitu penghematan biaya. Meski secara langsung pembuatan prototipe memungkinkan adanya pengembangan biaya di awal proses pengembangan, namun jika ditilik secara keseluruhan, justru prototipe dapat menekan biaya pengembang. Hal ini disebabkan adanya realisasi konsep yang juga diikuti dengan proses evaluasi dari berbagai percobaan tertentu. Manfaat prototipe yang terakhir, yang keempat, yaitu memudahkan presentasi produk. Hampir di tiap pameran produk atau semacamnya, peran prototipe menjadi amat penting, sebab adanya prototipe dapat memudahkan pengembang untuk mempresentasikan ide dan konsep kepada calon konsumen atau bahkan investor. Hal ini tentu saja akan sulit dipahami jika pengembang hanya mempresentasikan konsep dan teori saja tanpa ada prototipe. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman kami Moses Roberto Sihombi. Oke, saya akan di sini akan melanjutkan penjelasan dari manfaat prototipe yang kelima, acuan pengembangan produk di masa depan. Manfaat dari prototipe yang tak boleh ketinggalan adalah keberadaannya akan memungkinkan pengembangan untuk menciptakan produk baru di masa mendatang. Prototipe dari masa ini dapat dijadikan acuan dalam analisis baru terhadap kebutuhan pasar atau atas produk baru di masa mendatang. Setidaknya prototipe yang dapat memunculkan ide baru bagi pengembang. 3. Contoh prototipe. Secara umum, prototipe memiliki 4 kualitas umum yang meliputi presentasi, persepsi, identifikasitas, dan evolusi. Keempat hal ini telah terangkum dalam manfaat-manfaat prototipe yang ada di atas. Di samping hal itu, prototipe memiliki setidaknya 3 metodologi dalam proses pembuatannya. 3 contoh metodologi pembuatan prototipe itu adalah sebagai berikut. 1. Paper prototype atau LOPI. Sebelum mudahnya akses internet dan digital, pembuatan prototipe paling dasar adalah berbasis kertas. Melalui gambar 2 dimensi ini, prototipe didesain dari awal sebelum uji ide produk. Cara ini amat sederhana karena hanya berbentuk gambar-gambar 2 dimensi dan lantas diuji dengan perilaku seorang untuk menggunakan produk prototipe tersebut. Paper prototype memiliki beberapa keunggulan seperti cepat dibuat, murah, dan dapat menumbuhkan kerja tim karena cukup menyenangkan. Tak hanya itu, paper prototype juga mudah didokumentasikan. Berikut pula catatan dan revisinya dapat ditulis langsung. Proses ini umumnya memakai metode yang disebut low fidelity prototype yang nantinya akan dikembangkan lewat proses pengodean. Namun, paper prototype juga memiliki kekurangan seperti misalnya kurang realistis, menimbulnya kesalahan uji produk, dan tidak menimbulkan reaksi tertentu bagi imajinasi pengguna produk. Oke, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya Ilham. Saya kembalikan presentasinya. 2. Digital prototype HIP. Di antaranya seperti namanya, digital prototype adalah bentuk prototype yang paling umum dipakai. Metode ini cukup realistis untuk menguji sebagian besar elemen antarmuka atau interface. Secara akurat, tak hanya itu, prototipe jenis ini juga masih relatif mudah diproduksi. 2. Digital prototype dapat dibuat menggunakan aplikasi dan perangkat lunak yang memang dibuat khusus untuk membuat prototipe. Bahkan,
Kamu bisa membuat prototipe jenis ini langsung lewat aplikasi presentasi macam Microsoft PowerPoint atau Keynote. 3. Proses ini umumnya dibuat dengan metode low-fi digital menjadi high-fi digital dan lantas disempurnakan melalui pengodean. 4. Kelebihan dari digital prototype terletak pada segi interaksi realistis, fleksibilitas, dan aktivitas komputasi yang relatif cepat. Sedangkan kekurangan dari prototipe jenis ini adalah perlunya mempelajari perangkat lunak yang untuk membangun prototipe secara proses penerjemahan desain ke dalam kode untuk pengujian elemen. 3. HTML prototype. Metode pembuatan prototipe HTML adalah yang paling rumit dari ketiga contoh yang ada. Sebabnya proses pembuatan prototipe jenis ini hanya direkomendasikan untuk para desainer yang memiliki kemampuan pengodean mumpuni. 2. Secara umum pembuatan prototipe dengan menggunakan metode HTML ini dibentuk dengan kode-kode dasar yang dapat menghemat energi dan waktu. Tak hanya itu, adanya pengodean yang tersistem juga akan memudahkan pengembangan prototipe di masa mendatang. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke, selanjutnya di slide selanjutnya sini akan saya jelaskan sedikit tentang contoh prototipe dari tugas kami, yaitu prototipe Smart Cafe, aplikasi Smart Cafe. Dia yang berjenis digital prototype, hi-fi. Sini kita bisa lihat mulai dari menu login, lalu masuk ke menu makan. Selanjutnya ada menu minuman. Di sebelahnya ada menu tentang detail makanannya dan harganya, serta untuk kita bisa tambahkan di keranjang untuk pembelian. Oke, di selanjutnya ini bagian 5, tahap kelima yaitu tes. Tes atau pengujian perlu dilakukan untuk mendeteksi kesalahan dan masalah kegunaan sejak awal. Meskipun demikian, perlu kita ketahui bahwa tahap pengujian ini tidak selalu menjadi tahap terakhir dalam design thinking. Desainer menguji produk lengkap secara ketat menggunakan solusi terbaik yang diidentifikasikan selama fase prototype. Ini adalah tahap terakhir dari design thinking, tetapi dalam tahap proses berulang, hasil yang dihasilkan selama fase testing sering digunakan untuk mendefinisikan kembali satu atau lebih masalah dan menginformasi pemahaman pengguna, kondisi penggunaan, bagaimana orang berpikir, berperilaku dan merasakan, dan berempati. Bahkan selama fase ini perubahan dan penyempurnaan dilakukan untuk menyingkirkan solusi masalah dan memperoleh pemahaman sedalam mungkin terhadap produk dan penggunaannya. Di slide selanjutnya ini ada contoh tes video aplikasi Smart Cafe. Sini izin saya percepat sedikit ya, karena waktunya durasi 6 menit. Di sini menu waktu kita login, masuk dulu, nama lengkap dan password. Berhasil. Di sini ada beranda awalnya, tampilan awalnya dari aplikasi Smart Cafe. Wih, kok putus ya? Aduh, buset. Tunggu ya. Sini ada menu tentang menu makanannya dan harganya serta untuk orderannya. Kita agak percepat sedikit ya. Di sini juga ada menu minumannya, harganya. Nah, di sini kita
Kalau menu kita pilih, sini kita akan tambahkan ke keranjang dan melakukan pembelian atau pengorderan. Oke, sekian dari kami kelompok 2 untuk mempresentasikan tentang mata kuliah design thinking atau pemikiran desain, yaitu di bagian terakhir prototype dan tes. Atas perhatian teman-teman semua dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih banyak. Selamat malam dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.